Ya sobat sekalian, bertemu kembali dengan tmcblog.com. Seperti sobat bisa lihat, ini adalah satu motor hasil restorasi saya, yaitu Honda C700 Super Cup warna merah. Namun sebelum saya menceritakan lebih jauh mengenai restorasi motor ini, ada baiknya sobat sekalian melihat video di mana motor ini waktu pertama kali hadir. Yuk kita cek dulu. Nah, jadi kayak gini sob, warnanya merah, di STNK juga merah, di BPKB merah. Kalau boleh dibilang cat yang ada di motor ini boleh bilang cat asli sih, cuman kayaknya saya bakalan repaint ini udah pasti ya. Hancuran, udah karat di mana-mana, jerujinya juga karat, mesinnya kotor banget. Terus ini udah kayak ada bolongan di sini, kita nggak tahu. Kalau bisa lihat ininya berkarat kayak miring sih ke kanan kiri, kayaknya ini butuh juga nanti mesti dibenerin juga suspensinya. Mikanya kayaknya udah diganti baru nih, jadi nggak asli lagi nih. Spakbor belakang kepetnya pakai win ya. Suspensi ya kayak gini, suspensinya 700. Suspensinya boleh bilang namanya suspensi pendek. Kenapa? Karena swing armnya tuh udah kayak extension ke belakang. Woi, cakep nih, ininya udah mulai apa namanya tuh, retak ke sasisnya banget. Selahannya tuh, itu juga tuh colokan buat apa namanya tuh, businya juga cuman begitu doang. Jadi asli motornya jelek banget, nggak usah ada pertanyaan ya, masa motor jelek aja ada pertanyaan. Yeps. Bicara tentang restorasi Honda C700 Super Cup warna merah ini, pada dasarnya ini adalah C700 kedua bagi saya. Oke, C700 kedua. Yang pertama, sobat mungkin bisa lihat dulu di video-video sebelumnya bahwa saya juga merestorasi Honda C700 tapi warna hitam, tapi kali ini warna merah. Pada dasarnya untuk restorasi kali ini full semuanya direstorasi termasuk warnanya. Artinya kita menggunakan metode repainting gitu, bagi semuanya dari depan ke belakang semua repainting, dan juga ada pergantian di elektronik seperti penggunaan CDI. Kalau yang C700 lama kita masih menggunakan platina, tapi kalau yang ini sudah CDI. Nanti kita akan bisa lihat seperti apa detail-detail dari restorasinya. Sobat bisa lihat berikut ini, yuk. Ya, bicara C700, oke. C700 itu sebenarnya varian C series yang apa sih untuk di varian Honda? Oke, jadi saya ceritain ya. Jadi kalau kita misalkan melihat C series Honda yang sempat masuk di Indonesia, itu pertama-tama mungkin C50, lalu masuk C70 ya, di sekitar tahun akhir tahun 70-an gitu ya. Lalu masuk setelah itu dari C70 kita baru masuk ke sini nih sob, yang namanya C700. Oleh karena itu C700 dan temannya yang 86cc yaitu C800 masih menggunakan elektronik yang sama dengan C70, yaitu menggunakan sistem platina gitu loh sob ya. Jadi seperti itu sob. Baru setelah C700 C800 kita baru kenal yang namanya Astrea 800 atau ASDAP. Nah, ASDAP itu yang pertama kali menggunakan CDI. Oke sob ya, kita lihat lagi sekarang apa aja sih yang dilakukan perubahan. Seperti sobat bisa lihat, painting, repainting terhadap semua bodinya sob ya, menggunakan warna merah candy gitu dah. Terus stiker-stikernya juga baru banget, semuanya pakai stiker-stikernya baru ditempel, dan penempelannya ditempel lalu akhirnya di finishing menggunakan varnish. Ya, selain dari repainting ada beberapa part yang baru juga, kayak misalkan tebeng sebelah samping tuh ya, yang ada lampu malamnya, lampu senjanya sorry. Lalu kayak ada emblem 700 Honda, lalu juga kayak sayap, walaupun susah dapat yang aslinya. Ini dapat yang non ori ya kalau nggak salah ya. Lalu sobat bisa lihat lagi panel-panel speedometernya diganti baru. Berikut juga spion, kaca spionnya ganti baru, elektroniknya ganti baru semua, dan juga mufflernya sob.
ganti baru sob. Ya, untuk kayak suspensi belakang hanya dicat, mika lampu dicat dan mikanya diganti. Jadi kayak rumahnya tuh dicat, di repainting, lalu mikanya baru sob. Oke, sekarang saya mau detailing. Ya sobat bisa lihat di sini apa namanya, tromol-tromolnya pun dicat ya, tromolnya dicat, lalu menggunakan juga velg yang baru dan juga jari-jari yang baru sudah pasti, sehingga menghasilkan bagian kaki-kakinya jadi lebih clean gitu sob ya, dibandingkan waktu datang pertama kali. Untuk bagian engine agak kurang bersih gitu ya, tapi sebenarnya ini udah dilakukan. Ini saya lagi nyobain bagian engine luarnya di sandblast, tapi ternyata jadi malah kayak gini, kurang bagus ya. Cuma nanti kayaknya mau dicat lagi, jadi seperti itu sob. Untuk bagian engine-nya ya, ke belakang kita bisa lihat lagi nih mufflernya tadi baru, hand muffler. Akan tetapi ini masih ada nih apa namanya, dinamo starter, namun dinamo starternya tidak bisa dipakai karena ganti CDI ya. Itu dia sobat bisa lihat juga. Saya melakukan pergantian dari karburator menggunakan karburator punya siapa nih ya, kayaknya punya Supra gitu, Honda Supra X yang 100 tapi ya gitu sob. Tuh kita bisa lihat lagi detailingnya. Oh, untuk daerah speedometer dalemannya masih baru, cuman luarnya itu mikanya ada yang jual ternyata sob. Jadi mika luarnya masih sudah baru, sedangkan dalamnya masih menggunakan display yang lama. Oke, saya juga melakukan pergantian dari kunci-kuncinya. Kunci-kuncinya baru sob. Ini adalah panelnya C700. Ya, bagian depannya lampu senja, lalu kayak ada emblem di depan 700 Honda, lalu bagian bawah ada kayak tutup untuk swing apa namanya, shock breaker depan ya, shock breaker depan. Lalu juga jangan lupa keranjangnya depan, bukan keranjang sih, ini bracket untuk keranjang. Ban diganti dengan menggunakan ban alur lurus seperti pertama kali motor ini keluar ya. Tromol depan juga dilakukan pengecatan sobat bisa lihat di sini. Lalu itu dalamnya diganti itu sobat ya, dalamnya diganti, pernya diganti, semuanya diganti. Cuman memang sayang inian speedometernya belum dicolokin gitu loh. Semuanya diganti, kayak misalnya ini juga diganti nih sob, kalau sobat bisa lihat kunci untuk setang. Nah, kunci setangnya diganti. Mesinnya sobat bisa intip bersih karena memang dibersihin. Jangan lupa juga ada mata kucing daerah sisi samping dari fork depan ya. Silahkan dilihat sob detailnya. Wes, saya mendapatkan motor ini platnya AB, Karisidenan Yogyakarta. Oke, ini sobat bisa lihat juga mikanya menggunakan produk original, mika dari lampu stop maupun lampu sen. Joknya ya, detailing sobat bisa lihat di sini. Untuk C700 memang kaca spionnya tuh kayak gini, batangnya tuh besi chrome, lalu bagian atas dari kaca spionnya tuh kotak gitu sob. Yes, lampunya begini sobat bisa lihat nih. Terinspirasi saya waktu itu sih pengen merestorasi C700 merah setelah melihat di mana ya, kalau nggak salah di Semarang atau nggak mana gitu ya.
salah satu dealer Honda di sana memajang C700 hasil restorasian, cakep banget. Coba bisa lihat juga di sini, tidak lupa memasang keteng kas atau cover dari chain atau rantai. C700 sama juga dengan C800 dan C70 menggunakan swing arm yang seperti ini sob. Jadi swing armnya itu ada extensionnya sehingga membuat suspensinya juga jadi pendek gitu. C700 juga memiliki satu pegangan grip samping kayak gini. Nah seperti itu sob. Rapi banget ya pengerjaannya ya. Finishing saya melakukannya di Monggo Motor di daerah Cilebut ya sob ya. Ya sobat sekalian, sekarang saya akan coba menyalakan motor ini, Honda C700 hasil dari restorasian. Oke, sekali selah doang ternyata bisa nyala. Sobat bisa dengerin suaranya. Kalau mau lebih detail lagi, itu ada kayak suara kelitik-kelitik gitu, ada di tensioner ketengnya. Itu khas banget di Honda C70, C700 dan C800. Ya, jadi seperti itu sob. Suara atau nyala dari Honda C700 Super Cup yang baru aja direstorasi. Jadi itu aja, sobat bisa lihat tadi detail dari hasil restorasi ini. Restorasinya cukup lama, sekitar 3-4 bulanan karena memang pelan-pelan banget. Jika masih ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di like, dan jangan lupa kalau sobat belum subscribe, di subscribe juga kanal kami di youtube.com/tmcblog. Jangan lupa follow Instagram di @tmcblog. Sampai jumpa di review selanjutnya. Salam.